Shalom anak-anak, gimana kabarnya? Semuanya pasti dalam keadaan sehat ya. Semoga kita terus diberikan kesehatan oleh Tuhan kita ya. Amin. Oke, nah materi kita hari ini kita akan membahas yang namanya penyajian data, yaitu istilahnya di dalam ilmu statistika ya. Oke, mari kita lihat lanjutnya ya. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke penyajian data, sekarang kita pahami dulu pengertian statistika. Oke, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan data, menganalisis data, dan menafsirkan data serta diambil kesimpulannya. Nah, jadi itu namanya proses statistika. Jadi statistika itu adalah tentang cara pengumpulan data, berarti data yang dikumpulkan ya. Berarti yang berbentuknya mengumpulkan data itu namanya disebut proses statistika. Nah, untuk lebih paham mari coba kita lihat cara yang pertama ini pengumpulan data. Misalkan seperti ini. Misal diperoleh data hasil ujian kompetisi matematika dari 15 orang siswa kelas 8 misalnya, kelas 8 atau kelas 7 pun boleh ya. Oke, pengumpulan data misalnya diperoleh data hasil ujian kompetisi matematika dari 15 orang siswa kelas 8. Nah, dari 15 siswa tadi diperoleh datanya seperti ini. Ada yang dapat 75, 65, 80, 80, 75, 80, 85, 75, 65, 65, 80, 85, 75, 80, 90. Nah, inilah data yang dikumpulkan. Nah, dari 15 siswa. Nah, ini namanya disebut proses statistika. Nah, atau yang lain pun bisa kita ambil contohnya, misalnya proses statistika itu misalnya berapa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020. Nah, itu juga namanya proses statistika juga kan, sifatnya mengumpulkan data. Atau juga kita juga menghitung bagaimana berapa jumlah manusia yang terpapar COVID-19 pada tahun 2020. Nah, kita kan mencari data berapa jumlah manusia yang terkena COVID, kan gitu ya. Nah, itu namanya proses statistika. Jadi setiap yang mengumpulkan data itu disebut proses statistika. Nah, tadi setelah data dikumpulkan, lalu tadi keterangan statistika itu tadi kan setelah data dikumpulkan, kan ini tadi cara pengumpulan data, baru data disusun lalu disajikan. Nah, ini dia. Nah, ini tadi yang akan penyajian data yang mau akan kita bahas. Lalu dianalisis datanya, lalu ditafsirkan dan diambil kesimpulannya. Nah, tadi setelah data sudah kita kumpulkan, nah data ini kita kumpulkan lalu akan kita sajikan. Ya, nah ini dia. Lalu kita sajikan. Setelah data dikumpulkan, lalu data disajikan. Nah, tujuannya disajikan di sini maksudnya begini. Penyajian data ini tujuannya adalah untuk memudahkan melihat hasil data yang kita telah kumpulkan. Nah, penyajian data ini maksudnya kita supaya lebih mudah aja melihat data yang sudah kita kumpulkan. Nah, penyajian data ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Penyajian data dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu tabel distribusi frekuensi. Nah, ini mungkin penyajian data yang paling mudah. Inilah yang paling mudah, yang paling termudah di antara cara-cara penyajian yang lainnya. Nah, yang kedua itu diagram batang. Nah, yang ketiga itu diagram garis. Nah, sebenarnya di sini ada satu lagi nanti itu diagram lingkaran. Nah, cuma mungkin ini dulu yang kita bahas ya. Yang tiga ini dulu. Kalau kita bahas semua mungkin nanti waktunya mungkin terlampau panjang ya. Oke, nanti dilanjut di berikutnya saja, materi berikutnya yang diagram lingkaran. Jadi tabel distribusi frekuensi, diagram batang, diagram garis, di sini ada diagram lingkaran. Nah, tapi tiga dulu yang kita bahas ya. Oke, diperhatikan baik-baik.
Nah, tadi penyajian data di sini maksudnya adalah supaya kita mudah melihat data yang kita kumpulkan tadi, mudah melihatnya ya. Mudah melihatnya. Kalau datanya seperti ini tadi kan kita kan agak rumit melihat datanya ini. Ini karena masih 15 ini datanya nih. Coba kalau kita kumpulkan seperti ini modelnya sampai ada yang 100 data atau 100 siswa. Wah, kita untuk mencari misalnya berapa orang nilai siswa yang dapat 75 misalnya. Kalau ada 100 data yang kita kumpulkan di sini tentunya sudah sangat rumit kita melihatnya. Berapa nilai siswa yang mendapatkan nilai 85. Nah, kalau masih 15 mungkin masih mudah melihatnya. Tapi kalau dia datanya sudah banyak sampai 100 wah, ataupun sampai 80, 90 itu sudah sangat sulit melihatnya kalau datanya dikumpulkan seperti itu. Makanya setelah data dikumpulkan lalu data kita sajikan dulu. Ya, atau kita tampilkan ke dalam bentuk penyajian data yang supaya bisa kita mudah melihat datanya ya. Nah, jadi ini kita lihat yang pertama dulu. Nah, tabel distribusi frekuensi. Nah, bentuk tabel distribusi seperti ini. Maka data yang kita kumpulkan tadi kita sajikan ke dalam bentuk tabel. Nah, ini yang tabel. Tabel distribusi frekuensi bentuknya seperti ini. Kita buat dulu nilainya di sini. Kita buat di situ nilai terendah tadi di situ ada 65 ya, 65, 75, 80, 85, 90. Nah, data yang ada di sini tadi sesuai dengan data yang di sini ya, 65, 75, 80, 85 dan 90. Nah, datanya harus yang ada semua ada di sini, jangan yang tidak ada. Nah, kita lihat dulu paling yang terkecil. Yang paling kecil 65 di situ. Ya, itu dia. Nah, ini dia 65. Lalu frekuensinya di sini. Frekuensi itu di situ maksudnya banyak siswanya. Frekuensi itu artinya banyak siswanya. Nah, ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 65. Nah, ternyata kalau kita lihat ada 3. Nah, coba benarkah 3? Coba kita lihat. 65 ada 3. 1 2 3. Nah, ada 3 ya. Betul ya? Nah, sekarang yang dapat 75 ada berapa? Nah, kita lihat lagi. 1 2 3 4. Nah, 4 dia ya. Yang dapat 80. Kita lihat lagi. Di sini 5 ya. Coba benarkah 85? 1 2 3 4 5. Betul 5 ya. Nah, kita lihat yang 85. 85 1 2 hanya 2 ya. Nah, ada 2. Yang 90. Nah, 90 hanya 1. Nah, kita lihat di sini 1. Jadi kita ubah pun tabelnya ke dalam bentuk tabel, tapi dia datanya tidak berubah ya, tidak mengubah data yang kita kumpulkan dari awal. Nah, setelah ditotalkan ini jumlahnya sama 15 ya. Inilah dia bentuk tabel. Nah, coba kalau kita lihat dengan penyajian bentuk tabel distribusi, coba kita kan mudah melihatnya. Berapa siswa yang mendapatkan nilai 65? 3 orang. Berapa nilai siswa yang mendapatkan 75? 4 orang. Nah, tentunya sangat lebih mudah ya. Lebih mudah daripada kita melihat tadi bentuk datanya seperti ini. Nah, ini masih 15 mungkin masih gampang saja. Tapi kalau tadi sudah 80 jumlah orangnya, 90 atau 100, nah itu tentunya sudah sangat merumitkan kita melihat jumlah-jumlah siswanya ya, yang mendapatkan nilai-nilainya. Oke, ini dia yang pertama. Nah, sekarang kalau dia yang bagian B. Nah, sekarang bagaimana data yang ini tadi kita gambarkan ke dalam bentuk diagram batang ya. Nah, ini dia. Yang B-nya kita gambarkan dia ke dalam, atau penyajiannya kita gambarkan ke dalam bentuk diagram batang. Kalau tabel tadi ini ya, mudah ya, sudah bisa kita lihat ya. Nah, kalau diagram batang seperti ini. Nah, ini diagram batang. Pada diagram batang, data statistik disajikan dengan menggunakan gambar berbentuk batang atau persegi panjang. Nah, ini kan bentuknya persegi panjang jadi. Berbentuk persegi panjang. Yang letaknya vertikal atau horizontal. Nah, ini kan horizontal ya kalau yang kemari ya. Yang vertikal yang tegak ke atas. Yang ke bawah horizontal, ini vertikal ke atas ya.
Bentuknya harus vertikal atau horizontal. Letak batangnya saling berdampingan dibuat terpisah. Nah, jadi harus terpisah batangnya ya. Kalau pada diagram batang tidak boleh berimpit, dia harus terpisah batangnya. Nah, coba kita lihat. Ya. Nah, coba kita lihat di situ. Yang ini datanya 65 ya. Datanya 65 tadi ada berapa? Kita lihat di tabel distribusinya tadi ada 3. Benar ya? Nah, yang 65 ini 3. Kira-kira 3 di sini dia. Nah, ini kita buat sistem kelipatan aja ya. 0, 2, 4, 6. Ini kelipatan 2. Biasanya di sini dia kelipatan-kelipatan 2 kita buat. Ya, kelipatan-kelipatan. Bukan hanya kelipatan 2, pokoknya kelipatan lah ya. Kelipatannya bebas ya. Mau kelipatan 2, kelipatan 3, 5, 10 tergantung data yang ada di situ. Kira-kira pasnya kemana dia kita bulatkan dia. Apa kita buat kelipatannya. Oke. Nah, sekarang yang 75. Kita lihat tadi 75 berapa ini? 75 4. Nah, ini dia. 75 di sini 4. Nah, ini dia ya. Oke, pas ya. Nah, 80 tadi di situ 5 ya. Ini kira-kira 5 di sini dia. Nah, ini dia. Nah, 85. Lalu yang 85 di sini 2. Nah, jadi coba kita lihat di sini tadi 85 2. Nah, di sini yang 90 kira-kira di sini 1. Nah, ini dia. Nah, jadi tampilannya tentunya lebih mudah kan? 65, 3, 75, 4, 80 yang artinya dapat nilai 80 ya, maksudnya dapat nilai 80 ada 5 siswa, yang dapat nilai 85 ada 2 orang, yang dapat 90 ada 1 orang, yang dapat 65 ada 3 orang, yang dapat 75 ada 4 orang. Nah, tentunya penyajian data seperti ini kan tentunya memudahkan kita melihatnya. Tentunya lebih mudah daripada data yang kita kumpulkan di awal. Nah, ini adalah bentuk diagram batang. Tapi kalau kita lihat lebih mudah kita menggunakan tabel ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, ini diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data yang ditunjukkan dengan garis. Nah, diagram garis dengan diagram batang tabelnya sama aja ya. Datanya grafiknya sama ya. Nah, coba 65 ini dia, 3 tadi ya. Nah, ini dia. Biasanya kita buat titik-titik di sini ya, titik dulu baru nanti dihubungkan garisnya. Baru yang 75 tadi 4 ya. 75 tadi 4 ya. Coba kita lihat. Nah, ini 75 4. Nah, ini dia. Nah, sama ya, 75 4 di sini lah dia kira-kira. Nah, yang 80 tadi berapa ya? 80 tadi 4. Berapa? 5 nih ya. Nah, ini dia 5. Nah, ini dia 5 di sini dia. Nah, sama ya. Nah, yang 85 2. Ini dia sama dia. Tadi kita lihat 2 juga. Nah, ini 85 2. Oke ya. Nah, sekarang yang 91. Nah, ini dia 1. Nah, jadi begitulah dia cara menunjukkan penyajian datanya. Jadi sama nilainya dari awal dengan penyajian datanya. Tentunya penyajian datanya ini tentunya pasti lebih mudah daripada data awal yang kita kumpulkan. Nah, seperti itulah teknik cara penyajian data diantaranya yang masih kita bahas ya. Penyajian data yang sudah kita bahas adalah penyajian data dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi, dengan diagram batang, dan dengan diagram garis. Nanti yang berikutnya adalah diagram lingkaran. Oke, nah sampai di sini dulu materi pembahasan kita tentang penyajian data. Semoga materi ini bisa dipahami oleh anak-anak. Semoga bisa dimengerti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih.